Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan masih tetap dalam suasana bulan Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, teman-teman. Nah, pada video kali ini teman-teman saya akan sharing mengenai dua hal yang harus kita persiapkan ketika kita ingin berkebun kelapa sawit. Tentunya teman-teman, saya selalu sarankan kalau kita memang berniat berkebun kelapa sawit, jangan setengah-setengah atau hanya sekedarnya saja, nanti hasilnya akan mengecewakan. Percaya dengan saya, pasti akan mengecewakan ketika kita hanya tanam tok kemudian kita biarkan dan kita nunggu hasil panennya dengan otodidak. Tentu itu akan ya banyak sekali contohnya teman-teman, orang-orang yang gagal di kebun sawitnya dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tentunya seperti contoh yang sebelah sana teman-teman, sawit tetangga saya itu, dia buka lahan itu dengan saya berbeda hampir setengah tahun lebih, dan kondisi batangnya bisa kalian lihat ya, pertumbuhannya kurang menyenangkan dibanding punya saya ini yang tingginya ini sudah hampir 3 meter, sedangkan di sana ada yang kecil ada yang besar, pertumbuhannya tidak seragam. Nah, dari pengalaman inilah saya ingin menceritakan kepada teman-teman bahwa ada hal-hal yang harus kita persiapkan supaya memang kebun sawit kita ini tumbuh subur dan cepat berbuah. Tentu teman-teman, kalau kita setiap kali ke ladang melihat kebun sawit kita tumbuh subur, cepat besar, cepat berbunga dan cepat berbuah, tentu kita akan semakin semangat dan terus semangat, sehingga kita harus bisa nanti hasilnya kita tabung, kemudian kita bisa menambah tanah lagi, menambah lagi dan menambah lagi. Walaupun bukan tanah, investasi di tempat lainnya, misalkan dagang atau hal lain sebagainya, bisa kita persiapkan untuk masa depan kita dan keluarga. Tentunya sekali lagi kita harus memiliki tekad batu dan semangat api supaya memang kebun yang kita miliki ini terus berkembang dan berkembang. Itu teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ada dua hal penting, sangat-sangat penting yang harus kita persiapkan ketika ingin berkebun kelapa sawit, teman-teman. Jangan sampai hal ini kita hiraukan atau tidak kita hiraukan atau kita abaikan, karena nanti hasilnya akan sangat-sangat mengecewakan. Apa itu? Yang pertama, kita harus mempersiapkan mental terlebih dahulu, teman-teman. Mental itu sangat penting. Ya, kalau kita tidak memiliki mental, tentunya nanti kita akan putus di tengah jalan. Dan ketika kita putus di tengah jalan, ya akhirnya terbengkalai. Seperti yang punya tetangga saya ini, sudah tanam kemudian dibiarkan, habis dimakan tikus hampir separuh lebih, kemudian baru dia genjot, buka, dibersihkan, dan itu akhirnya terlambat. Dia sia-sia membuang waktu hingga 1 tahun dan pertumbuhannya lambat, yang seharusnya bisa dipanen 2 hingga 3 tahun, mungkin di usia 4 tahunan nanti baru beliau ini bisa merasakan hasilnya. Tentu itu akan sangat merugi. Nah, mental ini antara lain teman-teman, bukan hanya mental saja, namun di dalamnya itu kita harus mempersiapkan pengetahuan tata laksana berkebun kelapa sawit yang benar itu bagaimana. Nah, di sana kita siapkan semuanya, teman. Cari literasi, searching kemanapun, bertanya orang-orang yang memang sudah berhasil, dicontoh teman-teman. Orang-orang di sekitaran kita yang memang memiliki kebun yang baik, memiliki penghasilan yang baik, dicontoh teman-teman. Dicari tahu bagaimana tata laksana mereka itu berkebun kelapa sawit. Jangan hanya mencari literasi dari satu orang, teman-teman. Cari dari beberapa orang, kemudian bandingkan mana yang lebih baik dan diikuti. Dan tentunya teman-teman, ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, tentunya ya seperti tetangga saya ini, hanya tanam, katanya ada pengetahuannya bahwa dibiarkan saja nanti akan tumbuh sendiri. Toh kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, banyak hama lah, kemudian katanya pemupukan itu yang penting 3 bulan sekali. Justru itu adalah anggapan yang salah menurut saya. Dan di usia TBM baru tanam hingga 1 tahun 2 tahun, kita harus memang benar-benar mengenjot pertumbuhannya supaya memang dia ini tidak kecentet kalau bahasa kami. Itu teman-teman. Jadi mental, pengetahuan itu harus dipersiapkan teman-teman. Jangan sampai
kita berjalan tanpa pengetahuan, ibarat kata orang buta berjalan tanpa tongkat, hanya meraba-raba, meraba-raba dan terus meraba-raba teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya target kita seperti saya, target yang saya usung 2 tahun bisa panen, nanti bisa molor menjadi 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, karena memang perkembangan sawitnya tidak sesuai dengan harapan kita. Itu harus benar-benar dipersiapkan teman-teman. Pengetahuan, mental, kemudian semangat itu harus tetap dipertahankan. Dan yang selanjutnya teman-teman, hal penting kedua yang harus kita persiapkan itu adalah modal. Nah, modal ini sangat-sangat penting. Kita punya ilmu, kita punya semangat, kita punya tekad, tapi kita tidak memiliki modal, tentu akan sangat-sangat merepotkan bagi kita selanjutnya. Nah, caranya bagaimana ketika kita memiliki modal yang cepat namun kita ingin membuka lahan? Ya, selalu saya sampaikan bahwa bukalah lahan secara bertahap. Jangan langsung mentang-mentang kita punya 3 hektar terus kita buka 3 hektar. Dan saya sarankan bahwa 1 hektar dulu, atau kalau perlu setengah hektar dulu, supaya memang sawit yang kita tanam ini memang benar-benar terawat. Nanti kalau sudah menghasilkan baru dibuka yang sebelahnya lagi secara bertahap, 1 tahun 2 tahun 1 hektar, 2 tahun 1 hektar. Nanti setelah 6 tahun yang 1 tahun yang pertama dibuka itu sudah menghasilkan buah agung, baru kita buka yang satunya lagi. Jadi saling membantu dan saling menguatkan ekonominya seperti itu. Kalau kita langsung semuanya, takutnya teman-teman putus di tengah jalan, kita keteteran, akhirnya sawit kita tidak terawat. Namun ketika kita memiliki modal yang cukup besar, ya itu adalah sah-sah saja untuk kita melakukan pembukaan secara besar-besaran. Kemudian masalah pemupukan teman-teman, memang sering kita ketahui, banyak sudah, bukan rahasia umum lagi bahwa berkebun kelapa sawit itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sangat-sangat besar teman-teman. Apalagi sawit-sawit yang TBM seperti ini yang belum menghasilkan, tentu ini sangat-sangat menguras biaya, menguras tenaga, menguras pikiran. Nah, maka dari itu tadi ini berkesinambungan dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Ada kaitannya bahwa ketika kita hanya membuka sedikit, kita bisa mengerjakannya sendiri. Nebas kita bisa sendiri tanpa harus mengupah orang lain. Kalau hanya setengah hektar atau 1 hektar, tentu tenaga kita pun masih bisa melakukannya. Dan tentunya teman-teman, biaya dalam perawatan sawit ini lumayan cukup besar, sehingga kita harus benar-benar bagaimana caranya mendapatkan efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan, efisiensinya bagaimana, dan di sanalah kita harus mau benar-benar belajar tata laksana penggunaan pupuk yang baik dan benar. Kalau saran saya, rotasi pemupukan itu yang saya lakukan ya. Saya hanya menyarankan saja, terserah teman-teman mau mengikuti atau tidak. Saran saya, lakukanlah pemupukan setiap bulan, 1 bulan sekali rotasi dengan jenis pupuk yang berbeda. Gunakan pupuk tunggal. Kalau saya menggunakan pupuk tunggal supaya memang lebih mudah cara pengaplikasiannya dan harganya agak sedikit lebih di bawah dari penggunaan NPK. Dan yang ketiga, bahwa dosis dari pupuk tunggal itu jauh lebih besar daripada dosis pupuk majemuk seperti itu teman-teman. Jadi gunakan dolomit, kemudian TSP, kemudian urea, kemudian KCL, dan terakhir 1 tahun, usia 1 tahun berikan boron sesuai dengan dosis yang direkomendasikan, atau seperti ini teman-teman. Lakukan pemupukan yang penting rutin meskipun dengan dosis yang kecil. Itu yang selalu saya gaung-gaungkan. Lakukanlah walaupun hanya 1 sendok per batang, 2 sendok per batang, kalau bisa ya setengah kilogram. Tentu teman-teman itu nanti akan memompa semangat kita ketika sawit kita itu tumbuh subur, hijau, dan itu membuat kita menjadi lebih semangat dan tambah semangat. Bahkan nanti bagaimanapun caranya kita harus bisa terus melakukan rotasi. Buatlah kecanduan untuk merawat, nanti kita pasti akan mendapatkan hasilnya, karena ini adalah kecanduan yang baik teman-teman. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.